Kami dari kelompok 5 kelas 07 TPLP 008 akan membawakan materi mengenai penanganan insiden keamanan cyber. Sebelum kita masuk ke penanganannya, kita akan membahas mengenai serangan cyber itu sendiri. Penanganan insiden ini sangat penting karena dampaknya yang signifikan terhadap operasional dan reputasi organisasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kerugian global akibat kejahatan siber pada tahun 2023 mencapai sekitar 8 triliun dolar Amerika Serikat. Data ini menunjukkan bahwa tanpa penanganan yang tepat, insiden keamanan siber dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Dikutip dari website csirt.or.id, definisi keamanan siber adalah kondisi di mana kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, serta atribut lainnya seperti nirsangkal, otentisitas, akuntabilitas, dan keandalan layanan yang ada di ruang siber dapat terjaga dengan baik. Ini mencakup perlindungan terhadap data, sistem, dan layanan yang berada dalam ruang siber dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dalam organisasi. Kerahasiaan, confidentiality. Kerahasiaan bertujuan untuk melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang. Konsep ini memastikan data sensitif, seperti data pelanggan atau informasi finansial, tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Sebagai contoh, akses ke sistem perusahaan hanya diberikan kepada karyawan yang memiliki otorisasi, dan informasi dienkripsi untuk melindungi data selama proses pengiriman. Keutuhan, integrity. Keutuhan memastikan bahwa data tetap konsisten, akurat, dan tidak dimodifikasi secara tidak sah. Misalnya, ketika seseorang mengirimkan dokumen penting melalui email, dokumen tersebut harus sampai tanpa perubahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Teknologi seperti checksum atau hashing sering digunakan untuk memverifikasi keutuhan data. Ketersediaan, availability. Ketersediaan menitikberatkan pada memastikan bahwa sistem dan informasi tetap dapat diakses oleh pengguna sah kapanpun diperlukan. Gangguan terhadap ketersediaan, seperti serangan Distributed Denial of Service (DDoS), dapat menyebabkan sistem tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, strategi seperti backup data, load balancing, dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin sangat penting untuk menjaga ketersediaan ini. Nirsangkal, non-repudiation. Nirsangkal adalah kemampuan untuk memastikan bahwa pengirim data tidak dapat menyangkal telah melakukan tindakan atau transaksi tertentu. Contohnya adalah penggunaan tanda tangan digital pada email atau dokumen elektronik. Hal ini memberikan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa pengirim telah mengirimkan pesan atau melakukan transaksi tersebut. Otentisitas, authentication. Otentisitas memastikan bahwa identitas pengguna atau sistem diverifikasi sebelum akses diberikan. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti meminta nama pengguna dan kata sandi, kode OTP, atau biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya orang atau sistem yang sah yang dapat mengakses data atau layanan tertentu. Akuntabilitas, accountability. Akuntabilitas adalah kemampuan untuk melacak dan mencatat semua aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Dengan adanya akuntabilitas, setiap tindakan dapat dilacak kembali ke individu atau entitas yang melakukannya. Contohnya, log server mencatat siapa yang mengakses data tertentu, kapan akses dilakukan, dan apa saja yang diubah sehingga mempermudah proses audit dan investigasi jika terjadi pelanggaran. Keandalan, reliability. Keandalan adalah kemampuan sistem untuk tetap bekerja secara optimal dan aman dalam jangka panjang, bahkan di bawah tekanan. Sistem yang andal harus mampu menangani beban kerja tinggi tanpa mengalami gangguan, misalnya situs e-commerce tetap dapat melayani transaksi meskipun ada lonjakan pengguna selama promosi besar.
Ini dicapai dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak berkualitas, serta perencanaan yang matang dalam desain sistem. Ada beberapa jenis-jenis serangan cyber di era digital. Yang pertama ada phishing. Phishing adalah penipuan daring yang berusaha mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang kedua ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data. Yang ketiga ada Distributed Denial of Service, DDoS. Serangan terhadap server atau jaringan dengan membanjiri lalu lintas, membuatnya tidak tersedia untuk pengguna yang sah. Yang keempat ada ransomware, serangan yang mengenkripsi data dan mengharuskan korban membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali. Menurut Lembaga Penegak Hukum Eropa Europol, malware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali di Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia siber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena ransomware WannaCry ini dan siapakah dalang di belakang semua ini? Kita lihat dulu apa yang dilakukan sebenarnya oleh virus dari WannaCry ini. Virusnya adalah mengunci semua file di komputer yang terinfeksi sehingga semua file yang kena virus dari WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Nah, untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker ini meminta uang di awalnya sebesar $300 Amerika atau sebanyak 4 juta rupiah untuk dapat kembali membuka file-file yang sudah dikenai oleh virus WannaCry. Namun banyak laporan jika bahkan setiap jamnya permintaan dari ransom atau juga tebusan dari file-file ini agar bisa dibuka kembali ini semakin meningkat. Bahkan Rumah Sakit Darmais mengatakan pernah sampai $300.000 Amerika untuk dapat kembali membuka file yang sudah terkena virus. Bagaimana sebenarnya awalnya dari WannaCry ini? Sebenarnya WannaCry ini mengambil keuntungan dari kerentanan Microsoft Windows termasuk Windows 7 dan juga Windows 8. Software dari serangan ini muncul pada bulan April sebenarnya tahun 2017 bersama dengan alat mata-mata milik agensi keamanan Amerika Serikat yaitu NSA yang bocor atau dicuri. Padahal di bulan sebelumnya Microsoft telah merilis pembaruan sistem keamanan di bulan Maret. Namun banyak yang tidak mengupdate sistem keamanan dari Microsoft ini sehingga pada munculnya di bulan April kemudian serangan yang muncul beberapa hari belakangan ini tepatnya di akhir pekan lalu sehingga akhirnya sistem dari Microsoft yang ada kerentanannya dan juga belum diupdate oleh lembaga ataupun juga secara individu akhirnya bisa diretas oleh ransomware dari WannaCry ini. Padahal jika Anda sejak bulan sebelumnya, sejak bulan Maret sudah langsung update, mungkin saja tidak terkena virus dari WannaCry. Tahapan penanganan serangan cyber. Identifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mengenali adanya insiden keamanan. Tanda-tanda umum yang mengindikasikan terjadinya insiden meliputi 1. Aktivitas jaringan mencurigakan, misalnya lonjakan lalu lintas yang tidak biasa atau koneksi ke alamat IP yang tidak dikenal. 2. Penurunan performa sistem. Sistem yang tiba-tiba menjadi lambat, sering hang, atau crash tanpa alasan jelas dapat menunjukkan adanya infeksi malware atau aktivitas berbahaya lainnya. Tahapan kedua yaitu containment. Setelah insiden teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah membatasi dampaknya. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi 1. Isolasi sistem terdampak. Memutus koneksi perangkat yang terinfeksi dari jaringan utama untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. 2. Pembatasan akses. Menonaktifkan akun yang terkompromi atau membatasi akses ke sumber daya tertentu hingga situasi terkendali. Tahapan ketiga adalah investigasi. Tahap ini fokus pada pengumpulan bukti digital dan analisis untuk memahami sumber serta metode serangan. Langkah-langkahnya meliputi 1. Pengumpulan bukti, mengumpulkan log server, jejak akses, dan data relevan lainnya untuk analisis lebih lanjut. 2. Analisis forensik, meneliti bukti yang dikumpulkan untuk menentukan sumber serangan dan metode yang digunakan. Tahap keempat yaitu eradikasi. Setelah sumber serangan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menghapus ancaman dari sistem. Ini termasuk 1. Penghapusan malware.
membersihkan sistem dari perangkat lunak berbahaya yang ditemukan. 2. Perbaikan celah keamanan, memperbarui sistem dan aplikasi untuk menutup kerentanan yang dieksploitasi oleh penyerang. Tahap kelima yaitu pemulihan. Tahap ini bertujuan mengembalikan sistem ke kondisi normal sebelum insiden terjadi. Langkah-langkahnya meliputi 1. Restorasi data, memulihkan data dari backup yang bersih dan memastikan integritasnya. 2. Pengujian ulang, melakukan tes untuk memastikan bahwa sistem telah aman dan berfungsi normal. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan dokumentasi. Setelah insiden ditangani, penting untuk melakukan evaluasi guna mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini termasuk 1. Analisis pasca insiden, mempelajari insiden untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana respons dapat ditingkatkan. 2. Penyusunan laporan, mendokumentasikan seluruh proses penanganan insiden, temuan, dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Langkah-langkah pencegahan sangat penting dalam menjaga keamanan sistem informasi dan melindungi data dari berbagai ancaman siber. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, melakukan pembaruan sistem dan perangkat lunak secara rutin adalah kunci untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Produsen perangkat lunak sering merilis pembaruan untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Dengan memastikan semua sistem dan aplikasi selalu diperbarui, organisasi dapat mengurangi risiko serangan siber. Kedua, menerapkan kebijakan keamanan yang ketat membantu dalam melindungi informasi sensitif. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi 1. Penggunaan kata sandi kuat. Penggunaan kata sandi yang kuat adalah langkah dasar, namun sangat penting dalam melindungi informasi sensitif. Kata sandi yang kompleks biasanya terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selain itu, kata sandi harus unik untuk setiap akun agar pelanggaran pada satu layanan tidak memengaruhi layanan lainnya. Misalnya, jika seorang penyerang berhasil menebak atau mendapatkan kata sandi dari satu akun, mereka tidak dapat mengakses akun lain dengan kata sandi yang berbeda. Kebijakan ini juga harus diiringi dengan mengganti kata sandi secara berkala dan menghindari penggunaan informasi pribadi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama anggota keluarga. 2. Akses terbatas. Membatasi hak akses memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memerlukan data tertentu untuk pekerjaannya yang dapat mengaksesnya. Langkah ini mencegah kebocoran data baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, karyawan di divisi keuangan mungkin hanya diberikan akses ke sistem yang berhubungan dengan transaksi keuangan tanpa akses ke data HR atau pelanggan. Implementasi ini sering menggunakan konsep least privilege, di mana setiap individu hanya diberikan hak akses minimum yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Selain itu, akses harus segera dicabut ketika seorang karyawan keluar dari perusahaan atau tidak lagi memerlukan akses tertentu. Langkah terakhir yaitu edukasi pengguna untuk mengenali ancaman. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang potensi ancaman siber sangat penting. Pelatihan reguler dapat membantu pengguna mengenali tanda-tanda serangan seperti phishing, malware, dan teknik rekayasa sosial lainnya. Dengan demikian, mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan tidak menjadi korban serangan. Penanganan insiden keamanan cyber merupakan proses penting yang harus dilakukan secara sistematis untuk melindungi data, sistem, dan layanan dari ancaman yang dapat merusak operasional dan reputasi organisasi. Dengan memahami jenis-jenis serangan seperti phishing, malware, DDoS, dan ransomware, serta melalui penerapan tahapan penanganan mulai dari identifikasi hingga evaluasi, maka dampak serangan dapat diminimalisir. Pencegahan juga memainkan peran penting, termasuk pembaruan sistem, kebijakan keamanan yang ketat, dan edukasi pengguna untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman cyber. Upaya-upaya ini tidak hanya membantu mengurangi risiko serangan, tetapi juga memastikan keberlangsungan keamanan informasi di era digital yang semakin kompleks.
Dengan langkah-langkah ini, organisasi dan individu dapat mengurangi potensi kerugian akibat serangan cyber dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman. There she was.